Bab 21, tidak akan mengalah. Di dalam rasa kalut yang menyelimuti dadanya, Gapin berencana pergi malam itu juga. Dia ingin menemui seorang detektif yang dikenalkan oleh temannya untuk mencari tahu kenapa dia bisa diadopsi oleh Margin dan Erjan. Apakah kedua orang tuanya sudah meninggal, atau dia memang anak yang tidak diharapkan? Kepergian Gapin yang terlihat tergesa-gesa ditangkap oleh kedua netra Aina. Gadis itu mengerit heran, karena sepertinya Gapin sedang mendapatkan masalah. Semoga Gapin baik-baik saja, gumam Aina, masih memerhatikan mobil Gapin yang mulai melandas meninggalkan halaman rumah. Pukul 7 malam Gapin tiba di salah satu restoran. Dan ternyata orang yang ingin dia temui sudah tiba lebih dulu. Cari tahu tentang semua masa laluku. Aku akan membayarmu berapapun, ucap Gapin seraya melemparkan semua data yang dia temukan di brankas milik ayahnya. Pria bernama Bro itu menyambar kertas yang dilemparkan Gapin, lalu membacanya dengan seksama agar dia bisa tahu poinnya. Saya butuh waktu berapa hari, Tuan, jadi saya harap Anda bisa bersabar, ujarnya, karena menyelesaikan masalah ini tidak semudah membalik telapak tangan. Gapin mengangguk dengan tatapannya yang nanar. Dia memang bersyukur bisa dirawat dan dibesarkan di keluarga yang berada. Akan tetapi, setiap mengingat perlakuan Danes yang selalu menunjukkan ketidaksukaannya, entah kenapa dia merasa jijik. Aku tunggu secepat yang kamu bisa. Karena itu harapanku satu-satunya untuk keluar dari keluarga Robinson, ujar Gapin dengan serius. Karena fakta mengejutkan itu, dia benar-benar tak bisa fokus. Bahkan untuk sekedar menelan Salipa saja rasanya sangat berat. Karena merasa suntuk, akhirnya ia pamit pada Bro untuk meninggalkan restoran. Meskipun dia tidak tahu tujuannya kemana. Malam itu, Gapin mengelilingi ibu kota. Dia terus membawa mobilnya membelah jalan raya. Hingga akhirnya kendaraan roda 4 itu berlabuh di sebuah klub malam. Tanpa pikir panjang, Gapin turun dan masuk ke dalam tempat tersebut. Dia juga memesan minuman berharap dengan begitu pikirannya bisa tenang. Aku pasti terlihat seperti benalu di matanya, gumam Gapin sambil tersenyum miring, lagi-lagi teringat dengan Danes. Hingga entah berapa banyak gelas yang sudah Gapin tenggak, dia masih belum mabuk juga. Dia mengepalkan tangannya kuat, lalu memukul-mukul meja. Akan tetapi, tiba-tiba pandangan Gapin beralih pada sosok yang berdiri tepat di hadapannya. Dia yang semula menunduk sontak mengangkat kepala. Dan ternyata orang yang sedari tadi ada di pikirannya, kini sudah ada di depan mata. Dengan cepat, Danes menarik kerah baju Gapin hingga pemuda itu bangkit dari kursinya. Danes mendorong sang adik ke sudut ruangan agar mereka bisa berbicara berdua. Gapin yang hampir kehilangan kesadarannya sontak terhuyung. Namun, bersyukur dia tak sampai terjungkal ke lantai. Bug! Tubuh Gapin menabrak tembok, sementara matanya kembali menatap Danes yang sepertinya siap meluapkan amarah. Untuk apa kamu masuk ke dalam kamar Dadi? Tanya Danes dengan mata yang menyalak tajam, karena orang kepercayaannya tak sengaja melihat Gapin yang masuk ke dalam kamar Erjan. Padahal saat itu, Gapin merasa situasi sudah sangat aman. Mendapat pertanyaan itu, Gapin yang biasanya acuh tak acuh, kini justru tersenyum remeh. Menurutmu? Gapin balik bertanya dengan nada menantang, membuat Danes semakin naik pitam. Secepat kilat, Danes kembali mencengkram kuat baju adiknya, jangan membuat tangan ini yang berbicara. Katakan padaku apa yang kamu lakukan. Jangan bilang kamu ingin mengambil semua aset Dadi secara diam-diam. Kalau iya, memang kenapa? Tanya Gapin dengan tak kenal takut. Tepat pada saat itu, Danes langsung melayangkan tinjunya hingga Gapin tersungkur di lantai. Danes sudah menduga kalau Gapin juga mengincar harta ayahnya. Namun kali ini Gapin tak tinggal diam, dia segera bangkit dan menyerang tubuh Danes, hingga mereka terlibat perkelahian. Dasar pecundang, cibir Danes setelah berhasil lepas dari serangan Gapin yang lebih buta. Hah? Kamu memang tidak pernah berkaca diri. Kamu selalu menganggap orang lain lemah, padahal kamu sendiri yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ingat, mulai detik ini aku tidak akan mengalah. Sudah banyak yang aku korbankan untukmu, aku sudah terlalu banyak diam hingga kamu menginjak-injak aku.
Ingatlah, aku bukan penjilat seperti dirimu, aku selalu berusaha keras di atas kakiku sendiri, bukan mengharap uang dari Dadi, tegas Gapin dengan suara yang menggebu-gebu karena dia sudah benar-benar kesal dengan sikap Danes. Setelah mengatakan itu, Gapin melangkah pergi meninggalkan tempat itu. Anak buah Danes sempat menahannya, tetapi Danes menginstruksikan agar membiarkan Gapin pergi. Dia benar-benar bingung kenapa Gapin bisa berubah seperti itu. Apa yang sebenarnya sudah terjadi?